Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Farid Ahmad Uqba sekarang bersama dengan rombongan sedang berada di Masjid dan Rumah Al-Quran Al-Khair di bawah Yayasan Al-Khair yang dibimbing langsung diasuh oleh Ustadz Zuhair Az-Zamili di daerah Magetan, Jawa Timur. Tentunya kita semua kaum muslimin yang ingin berdonasi, kaum muhsinin yang ingin berbuat kebaikan dan berjangka panjang, inilah kesempatan kita untuk beramal soleh. Mari kita sukseskan program Al-Khair di daerah Magetan ini, berada di tanah seluas 1.350 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memperluas di tempat-tempat yang lainnya sehingga ini bisa menjadi markas Islam yang ada di Magetan, insya Allah, Jawa Timur. Dan tentunya dengan dukungan seluruh para muhsinin, mudah-mudahan dengan itu akan segera terbangun, segera selesai itu masjid dan kegiatan Al-Khair, dan tentunya ini akan menjadi pusat pendidikan dan kaderisasi umat Islam, terutama di dalam kaitan dengan Al-Quran untuk membahagiakan kaum muslimin di sekitar sini. Barakallahu, karena itu mari kita dukung apa yang sudah diusahakan oleh Ustaz Zuhair sehingga menjadi bangunan yang utuh, kegiatan yang luar biasa dan bisa menghasilkan kader-kader Islam yang berkualitas. Barakallahu, kalau mau ingin donasi silakan dilihat di bawah ini nomor rekeningnya. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang tercatat dalam kebaikan kita dan akan menguatkan timbangan kita si Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asbahna wa asbahna al-mulku lillah walhamdulillah la syarika lah wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bin nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Khair Magetan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat yang tak terhingga, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih diringankan untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka satu tujuan, satu ibadah, ya, satu niat bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Walaupun dengan turunnya gerimis tidak menyurutkan Bapak Ibu untuk hadir di masjid yang penuh barokah ini. Semoga langkah-langkah Bapak Ibu semuanya tercatat sebagai amal soleh, sebagai bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu fajar ini adalah permulaan siang yang diberkahi. Jadi waktu dibukanya yaitu pintu rezeki, diturunkannya rahmat,
dan disaksikan oleh para malaikat. Namun justru inilah waktu yang paling berat bagi orang yang lalai, paling berat bagi orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana masyhudah. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ini adalah penegasan Allah bahwa sholat yang barusan kita kerjakan di awal siang, sholat fajar ini adalah disaksikan oleh para malaikat. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa sholat subuh dan bacaan Al-Quran pada waktu fajar ini disaksikan oleh dua malaikat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang, ya, malaikat siang. Karena kita ini berjalan masih dalam kegelapan malam, disaksikan. Apalagi yang jaraknya jauh dari masjid yang kita kerjakan sholat, tambah pahalanya. Semakin jauh, pahalanya semakin besar. Ya, maka berbahagialah yang rumahnya paling jauh, yang hadir sebelum sholat atau adzan subuh, masih bisa mengerjakan 2 rakaat sholatul fajar. Raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Kita sudah menjadi satu orang terkaya, bukan hanya terkaya di Magetan, tapi terkaya di dunia. Karena dunia dan seisinya milik kita, ya, milik kita. Apalagi Bapak Ibu yang sudah hadir di awal atau yang sudah mempersiapkan untuk menyajikan para jamaah yang sudah dengan mengeluarkan tenaga, pikiran dan luar biasa. Maka disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Karena apa? Pergantian shift malaikat itu terjadi di waktu subuh, ya, shift malam dan shift pagi sampai siang, ya. Maka siapa yang hadir saat itu ketika pergantian malaikat dari malam menuju siang, maka dicatat dalam 2 laporan sekaligus, ya, laporan sekaligus. Maka kita membiasakan sholat subuh dan bacaan Al-Quran. Ketika kita membiasakan tilawah ba'da subuh, itu sejatinya disaksikan 2 malaikat. Ketika kita sholat fajar, kemudian sholat subuh dilanjutkan dengan kajian, ya, ini disaksikan oleh 2 malaikat sekaligus. Apalagi kita nanti menambah sholat suruk 2 rakaat, disaksikan oleh malaikat, ya, dari shift pergantian malam menuju siang. Ya. Tadi sudah saya utarakan bahwa 2 rakaat fajar ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya, raka'ata fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena waktunya sangat sempit, maka kita berusaha untuk hadir itu sebelum azan subuh dikumandangkan, ya, agar kita ini sempat untuk menunaikan sholat fajar. Dan Rasulullah memberikan tuntunan sholat fajar kan hanya 2 rakaat dan waktunya
setelah azan subuh sampai iqomah dikumandangkan, maka diperintahkan bacaan suratnya tidak terlalu panjang. Rakaat pertama disunahkan kita membaca setelah surat Al-Fatihah, membaca surat apa? Membaca surat apa? Al-Kafirun. Ya. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ya, pendek namun pahalanya besar atau besar banget? Besar atau besar banget, Mas? Besar banget, dunia seisinya. Kalau jenengan ya dikasih kemudahan menjadi orang nomor 1 di Magetan, dan Magetan itu milik panjenengan, itu bahagia atau bahagia banget? Hah? Jadi Magetan ini jenengan tanah-tanah bangunan itu punya jenengan semuanya, Masya Allah ya. Apapun keinginan pasti akan dikabulkan, terlaksana karena punya segalanya. Baru Magetan ini adalah kata Nabi ya, khairum minad dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Itu luar biasa, bukan hanya sekedar dunia, tapi apa-apa yang ada di dalamnya itu milik kita. Hanya kita mengerjakan 2 rakaat sholat fajar. Imam An-Nawawi rahimahumullah juga mengatakan maknanya adalah pahala 2 rakaat itu lebih agung daripada seluruh kenikmatan dunia yang fana ini. Ya. Nikmat, kita merasakan nikmat dunia, yang kita rasakan yang paling nikmat itu apa? Yang selama kita hidup, kita menikmati dunia yang fana ini, selama kita hidup itu yang paling nikmat itu merasakan apa, Bapak Ibu? Menikah, ya, menikah, nikmat luar biasa, ya kan? Nah, ini ada versinya memang beda-beda, ya. Ada yang nikmat adalah menikah. Apalagi kan berbeda-beda versi kita itu. Nikmat yang paling besar itu ya ketika makan sate kambing Pak Pur. Wah, Masya Allah. Kan versinya berbeda-beda. Kambing muda ya. Bali Bol. Ya, Bali Bol. Bali Bol ya. Ya. Kalau di daerah mana itu ya, kemarin perjalanan itu bukan Bali Bul, tapi Cempe Gemoy. Nah, jadi ada namanya market, pengen orang penasaran di Bekasi, semacam itu. Nah, nikmat itu ya yang kita rasakan, ya, kata Imam An-Nawawi, pahala 2 rakaat tersebut lebih agung daripada seluruh kenikmatan yang kita rasakan di dunia yang fana ini. Nah, masalah kita hari ini apa? Bangun pagi demi dunia, demi kerja, demi bisnis, demi sekolah, itu kuat. Kuat nggak Bapak Ibu? Kita takut ketika kita ini telat ketika kita masuk kerja di kantor. Makanya orang-orang di Jakarta demi tidak telat itu masuk kerja itu sebelum sholat subuh sudah berangkat mereka. Kenapa? Demi untuk agar tidak terjebak macet di Jakarta. Kalau mungkin di Magetan ya kita rasakan, kita masih tenang-tenang saja. Ya, kalau di kota-kota besar mereka demi kerja, ketika dia telat mereka mengulurkan waktu 1 jam 2 jam sebelum waktu subuh, maka mereka kuat. Anak-anak remaja hari ini, anak-anak remaja futsal 2 putaran 2 jam kuat. Tapi ketika bangun pagi demi 2 rakaat sholat terasa berat. Ini masalahnya hari ini. Ya, maka adik-adik
yang hari ini ya hadir itu semoga adalah pilihan hamba-hamba Allah yang tumbuh menjadi qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Umar bin Khattab bahkan dalam kondisi luka parah setelah ditusuk pun beliau tetap menjalankan sholat subuh. Luar biasa. Ya, ditusuk ini bukan perkara luka yang ringan. Ya, ditusuk dengan senjata yang besar. Kalau kita tertusuk bukan disengaja ya, tertusuk oleh paku atau jarum, itu kita ini sudah izin tidak sholat berjamaah di masjid. Atau kaki kita cantengan saja, sambatnya orang umum ya, daripada parah lebih baik sholatnya di rumah. Nah, ketika Umar ini pingsan, beliau ditanya, ya apakah engkau sudah sholat subuh, wahai Umar bin Khattab? Beliau menjawab apa? La khattun fil Islam liman taraka sholat. Jawabannya Umar, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Padahal sahabat yang bertanya kepada Umar ini memastikan ketika Umar dalam kondisi sakit parah, dielek nih, apakah kamu sudah sholat Umar? Ya, apakah kamu sudah sholat? Maksudnya ingin mengingatkan. Beliau malah menjawab tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka fajar ini adalah tolak ukur kejujuran iman kita. Bukan sekedar rutinitas, tapi kejujuran daripada iman kita. Ya, maka fajar dan keberkahan rezeki dalam hadisnya, Rasulullah terus memberikan doa kepada umatnya. Perhatian kepada umatnya. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doa yang terus dilantunkan oleh baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap paginya. Perhatian pada umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Ini doa yang khusus kepada umatnya Rasulullah. Ya, pagi hari adalah waktu pembuka rezeki. Kalau kita ini kok susah dibangunkan, maka susah pula rezeki yang Allah turunkan. Sejatinya kita ini sudah Allah beri jatah rezeki masing-masing orang, tapi kita ini malas untuk menjemputnya. Kita malas. Maka Allah pun juga malas-malasan untuk memberikan. Kamu sudah dijatah, terkadang sudah dikasih, tapi disaut oleh orang lain. Maka pagi adalah waktu pembuka rezeki, kejernihan akal dan kekuatan ruh, karena belum terkotori dengan hembusan-hembusan nafas orang-orang munafik. Udaranya masih bersih. Ya, kalau kita ini sudah kelewat fajar ini, sudah agak siang jam 6, jam 7 atau jam 9, ini sudah keruh udaranya. Kenapa? Orang-orang yang hubud dunia, orang-orang yang bangunnya masih dalam kegelapan, masih terikat dengan para syaitan, hadir dan bangun mereka, mengkotori udara-udara segar ini. Maka fajar ini kita gunakan untuk segera menjemput rezeki yang Allah sudah jatahkan kepada kita. Maka orang yang melewatkan subuh sering berat rezekinya, kusut pikirannya, sempit hatinya. Sempit hatinya, kenapa? Memang ya karena dia satu tidak sadar ketika dia bangun, lupa berdoa, lupa wudhu, lupa ingat, apalagi ingat yang pemberi rezeki. Ada seorang pedagang kecil, ini kisah ya. Ini pedagang kecil ini, walaupun kecil usahanya,
Masya Allah. Tapi rezekinya itu barokah atau alias rezeki orang bertakwa itu pas. Ya. Pas itu maksudnya apa? Ketika mau umroh pas ada rezeki. Ketika bangun rumah ternyata pas ada rezekinya. Masya Allah. Kenapa? Dia subuh berjamaah walaupun kondisi ya dagangannya biasa tapi tidak meninggalkan sholat subuh. Zikir pagi, zikir soba, kemudian baru membuka toko setelah matahari terbit. Awalnya sepi, namun perlahan pelanggan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang sudah ya hampir 24 jam tokonya buka. Ya, 24 jam. Hari ini kan banyak orang toko itu buka 24 jam. Ya, Pak ya. Ketika ditanya pedagang kecil ini, apa rahasianya? Ia berkata, saya tidak pintar bisnis, saya tidak pintar berdagang, saya berusaha hadir di waktu yang Allah janjikan, dibukakan pintu keberkahan. Bukan soal cepat kaya, tapi hidup terasa cukup dan hidup terasa tenang. Itu yang harus kita kejar. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya yang sahih, man sholla subhi fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Dimmatillah, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nggak suka dijamin Allah rezekinya? Ya kan? Kecukupannya. Mau nggak kalian dijamin Allah kecukupan rezeki? Pasti mau, ya kan? Dijamin rezekinya dengan syarat apa? Man sholla subha. Ya, man sholla subha. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah ini dimaksud jaminan mencakup apa, Bapak Ibu? Yang satu, jaminan keselamatan. Keselamatan. Baik keselamatan akidah, keselamatan jasadnya, ya, keselamatan penjagaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ketenangan hati, dimmatillah, dijamin 3 unsur tadi, ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, fajar ini bukan sekedar waktu sholat, tapi waktu ujian keimanan, ya, ujian keimanan, waktu pembuka berkah, waktu kehadiran 2 malaikat ketika shift pergantian malaikat dari malam menuju terang. Waktu dimulainya hidup yang tertata. Siapa yang menjaga fajar, Allah jaga seluruh harinya. Ya, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW juga bersabda, inna athqalas sholah alal munafiq sholatul isya wa sholatul fajri. Sesungguhnya sholat yang paling berat, athqal, yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau menjelaskan beratnya subuh itu bukan karena pendeknya waktu. Kan pendek, 2 rakaat. Iya kan? 2 rakaat, yang lain 4 rakaat, ada 3 rakaat. Ini yang paling ringan, sholat subuh. Beratnya sholat subuh itu bukan karena pendeknya waktu, tetapi karena keikhlasan dan kesungguhan iman kita. Kesungguhan iman kita. Apalagi kita ini ya, jalannya sudah jauh, kita tempuh, kita mencari sholat masjid yang penuh dengan amalan sunnah, menjunjung sunnah, menghindari kebid'ahan. Itu luar biasa. Yang dikejar bukan hanya sholat subuhnya,
tapi bagaimana memperjuangkan ihya'us sunnah, memperjuangkan, menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak masjid yang tidak memperhatikan sunnah itu banyak. Apalagi masjid yang pondasinya bukan karena pondasi takwa, hanya sekedar niatnya, wah sana masjidnya itu kok apik semakin besar, ayo kita tandingi, kita membuat masjid ya biar mereka ini jamaahnya ke sini. Nah, ini niatnya sudah keliru, bukan karena pondasi takwa. Ya, sana tidak ada rame-rame, tidak ada amalan-amalan kayak gini, ayo kita buat. Nah, ini adalah tidak berdasarkan pondasi ketakwaan. Ya, sholat subuh tidak bisa pura-pura, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian manusia, hanya Allah yang melihat. Kenapa? Di kegelapan malam, siapa yang antum ya ingin agar dapat pujian? Orang banyak masih tidur, di jalan masih sepi. Yang dilihat oleh Allah inilah hamba-hamba yang ikhlas, yang memperjuangkan keimanannya. Ada kisah sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Kami dahulu melihat tidak ada yang tertinggal dari sholat subuh berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ya, di zaman sahabat, ini di zaman sahabat, bukan di zaman sekarang. Subuh berjamaah itu adalah identitas iman. Ya, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar ibadah tambahan. Ya, basyiril masyainina fi dhulami ilal masajid bin nuri tama yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan. Ya kan? Dalam kegelapan, kata Nabi, di waktu gelap yang gelapnya masih gelap betul itu sholat isya dan sholat subuh. Ya, sampaikan basyiril masainina fi dhulami ilal masajid. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kondisi masih gelap. Dengan cahaya sempurna, binurin tam, dengan nanti akan dari gelap itu akan diganti oleh Allah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Waktu paling gelap adalah menjelang subuh dan ketika sholat isya. Ketika itulah para orang-orang munafik begitu berat untuk melaksanakan dua sholat itu. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahumullah, barang siapa menjaga subuhnya, maka Allah akan menjaga amalnya sepanjang hari. Siang hari adalah bayangan dari pagi. Jika pagimu baik, maka siangmu akan lebih baik. Rusaknya hari sering itu berawal dari rusaknya subuh. Kalau subuhnya sudah rusak, awal subuh ini sudah kita rusak, ya, subuhnya mungkin telat jam 6 baru sholat subuh, maka rusaklah pura hari-hari yang akan berlanjut. Ya, ini seorang pegawai ini mengeluh, emosi mudah meledak, rezeki terasa sempit, hidup tidak tenang. Ia diminta gurunya, jangan ubah semuanya, cukup jaga sholat subuhmu berjamaah selama 40 hari saja, maka kamu akan diberi kemudahan. Ya, bagaimana kerjamu dimudahkan. Ya kan, yang awalnya kok ini susah, ya usaha ini susah, ganti usaha ini susah, nggak usah kamu pergi ke dukun, tukang ramal, pergilah, jangan ubah semuanya, nggak usah kamu ubah semuanya, cukup jaga sholat subuhmu berjamaah selama 40 hari saja. Nah, 40 hari. Kenapa 40 hari? Kalau hanya sekali, 2 kali belum terasa istiqomahnya. Kalau 40 hari
terasa nikmatnya ketika kita sholat subuh berjamaah. Hasilnya apa? Lebih disiplin, pikirannya jernih ketika kita ini menyusun strategi apa saja yang akan kita rencanakan untuk ke depannya. Masalah tidak hilang, tapi hati kuat menghadapinya. Kenapa? Karena Allah bantu, ya. Jadi tidur biar kita ini bisa dibangunkan tidur lebih awal, ya. Karena apa? Kualitas tidur itu segera sholat isya segera untuk niat untuk segera tidur agar Allah bangunkan di awal fajar. Kemudian sedikit lagi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, babun naum ba'da sholatil fajri. Dengan satu kitab, di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, ya, tidur setelah subuh ini menghalangi rezeki, kecuali bagi orang yang sangat butuh karena uzur. Karena butuhnya apa? Karena mungkin dia terlalu ngantuk, karena dia akan menjadi driver, sopir, kan ngantuk sekali. Nah, ini uzur, boleh. Atau karena waktu malamnya dia punya pekerjaan memadamkan kebakaran, hampir 12 jam bergelut dengan api, tidurnya baru tidur itu jam 2 atau jam 3. Nah, habis subuh terasa ngantuk, itu uzur, tidak masalah, ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup sedikit satu kisah, ya, kisah dari Abdullah bin Mas'ud tadi. Di Madinah ini sebelum cahaya itu menyentuh atap rumah-rumah tanah itu sudah ada seorang lelaki, ya, lelaki bertubuh kecil, ya, bertubuh kecil atau pincang kakinya. Namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tubuhnya kecil. Padahal orang-orang Arab itu postur tubuhnya besar-besar, tinggi. Ibnu Mas'ud diuji Allah tubuhnya kecil, ya. Ini sudah melangkah pelan di jalanan sepi, angin fajar dingin, pasir masih basah oleh embun-embun malam. Hadirlah seorang lelaki yang kecil, namanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rumahnya Abdullah bin Mas'ud ini tidak dekat dengan masjid ternyata. Rumahnya jauh dari masjid. Jalannya tidak rata. Tidak seperti sekarang, sudah aspal, sudah ada penerang. Tapi langkahnya tidak pernah terlambat untuk datang awal fajar, ya. Ibnu Mas'ud ini bukan orang bangsawan. Ia bukan pemilik kebun luas. Ia dikenal sebagai pemilik hati yang lembut dan iman yang kokoh. Ia berkata ma kunna natakhallaf an salatil fajri ilal munafiqi ma'lumun nifaq. Kami tidak pernah tertinggal dari sholat subuh berjamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Kalimat ini lahir bukan dari teori, tapi dari pengalaman hidup hadirin. Pernah suatu pagi hujan turun deras, ya, jalan ini berlumpur karena memang zaman dahulu belum aspal. Kalau hujan pasti berlumpur. Lumpurnya itu bukan sekedar lumpur yang tipis, tapi tebal. Nah, seorang sahabat muda berkata, wahai Abu Abdurrahman, tidakkah engkau sholat di rumah saja? Kondisi jalan itu berlumpur yang begitu tebal. Ibnu Mas'ud menjawab dengan mata berkaca, jika aku meninggalkan subuh berjamaah di masjid, lalu apa yang tersisa dari imanku, wahai sahabat? Sambil berkaca air matanya. Diminta agar engkau sholat di rumah saja. Kamu kan pincang,
kamu kecil, belum ada penerang, belum ada sepeda motor, baik listrik maupun bensin, belum ada. Jalannya berliku-liku, kadang naik turun bukit. Luar biasa. Perjuangan Ibnu Mas'ud. Ia tahu subuh adalah garis pembatas. Sekali mundur tanpa uzur, iman mudah runtuh perlahan. Maka ketika adzan subuh berkumandang, Nabi SAW berdiri, barisan rapat, kemudian Ibnu Mas'ud ada di saf paling depan. Ibnu Mas'ud tidak pernah dia tuh masbuk di saf di paling depan. Dilihatnya oleh Nabi ketika mau menjalankan sholat. Karena sunnah ketika imam itu melihat jamaahnya. Dari ujung sana sampai ujung sana dilihat. Satu persatu sahabat Nabi. Siapa yang tidak hadir pada pagi ini? Dilihatnya. Ya. Karena kalau tidak hadir, berarti dia ada tanda-tanda ada kemunafikan. Ya. Ibnu Mas'ud ada di saf yang paling depan. Padahal rumahnya jauh dari masjid. Tidak bersinar wajahnya karena dunia, tapi karena ketaatan yang konsisten. Maka pelajaran untuk kita hadirin, di zaman sahabat ini tidak ada alarm HP. Sekarang alarm kita setel mulai jam 3, kemudian diingatkan lagi 3 kali, enggak bangun-bangun. Setel lagi jam 4, diingatkan lagi sampai 3 kali, susah bangunnya. Setengah 5, Masya Allah masih belum bangun. Tidak ada masjid yang ber-AC di zaman Nabi dulu. Tidak ada namanya apa? Karpet yang empuk kayak gini di zaman dahulu. Langsung ke tanah. Tapi semangatnya ya tidak mengalahkan pada zaman sekarang. Fasilitas yang ada bukan memanjakan kita, tetapi bagaimana menguatkan kita untuk hadir di masjid. Ya, tidak ada motor, tidak ada mobil pada zaman sahabat. Namun masjid penuh di waktu subuh. Masya Allah. Maka siapa yang ringan menuju subuh, berarti ia telah memenangkan perang melawan hawa nafsu sebelum matahari terbit. Satu lagi, kisah namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini ya dikenal dengan suara azan, ya kan? Suara azannya yang luar biasa, keras, lantang, ya kan? Keras dan lantang. Ketika sholat mau memasuki sholat, dia naik ke menara. Karena apa? Belum ada sound system pengeras suara. Naik ke menara yang tinggi. Kemudian agar suaranya itu dibawa angin menuju rumah-rumah para sahabat. Ingat, Nabi pernah menyanjung, wahai Bilal, kamu adalah pertama sahabat yang ditunjuk menjadi muadzin pertama. Maka jaminannya orang muadzin itu adalah gulune paling dowo. Ya, makmur. Nanti malah jelek. Maksudnya Pak, tidaknya ditenggelamkan panas terik matahari ketika di padang mahsyar. Kenapa? Karena suaranya untuk memanggil orang untuk sholat dengan suara yang lantang. Ya, tapi tidak sedikit yang tahu perjuangan fajar di balik suaranya Bilal ini. Bilal ini adalah mantan budak, tubuhnya penuh bekas siksaan. Dada ini pernah ditindih batu. Ya, batunya bukan batu kecil, batunya besar, panas, kena terik matahari. Tapi yang paling ia jaga adalah sholat subuh Bilal ini. Kenapa? Muadzin kalau telat sedikit, maka jamaah akan bertanya, mana muadzin, mana suaranya? Kenapa nggak segera nggak azan, sudah waktunya sholat. Maka Bilal ini adalah tidak pernah terlambat ketika ya di waktu sholat. Setiap fajar sebelum orang lain bangun, Bilal ini sudah bersuci. Air dingin yang menyentuh luka-luka lamanya.
namun lisannya tetap bergetar, ahad, ahad. Maka pada dialog Nabi kepada Bilal pada suatu pagi, Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang paling kau harapkan pahalanya? Wahai Bilal, amal apa yang paling kau harapkan pahalanya? Apa jawab Bilal? Bilal menjawab, wahai Nabi, aku tidak pernah berwudu kecuali aku sholat dengan wudu itu. Masya Allah, wudunya dijaga. Ya, aku tidak pernah berwudu kecuali aku sholat dengan wudu itu. Ya, maksudnya sholat wudunya sholat zuhur digunakan untuk sholat asar. Masya Allah. Kalau kita sudah bolak-balik ke belakang, ya, bolak-balik, ya batal. Bilal ini menjaga wudunya. Ketika batal ya segera ambil wudu. Ya, menjaga wudunya. Banyak dari sholat sunnah Bilal dilakukan di waktu fajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit yang saya sampaikan. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan sampai kita mendapatkan rezeki husnul khotimah. Kita memohon kepada Allah dengan mentadarukkan, dengan kepasrahan kedudukan kita. Semoga Allah saksikan ibadah awal fajar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha sejahtera, darimulah keselamatan, maka berkah Engkau wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma barik fi bukuri waftah li abwaaba rizqika wasrah li sadri. Ya Allah, berkahilah pagi kami, bukakan bagi kami pintu-pintu rezekimu, lapangkan dada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kemenangan, cahaya, keberkahan dan petunjukmu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil fajri wa minal ladhina tashhaduhum al-malaikah warzuqna barakatal umri wa khusnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli subuh ya Allah, orang-orang yang disaksikan para malaikat ya Allah. Karuniakan kepada kami keberkahan umur dan khusnul khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu. Wahai Zat yang maha hidup dan maha mengurus, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusan kami ya Allah. Hutang-hutang kami lunaskan ya Allah. Berikan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Berikan kemudahan di dalam kami membangun rumah Allah ini ya Allah, dengan kesempurnaan agar jamaah bisa menikmati ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian dari saya, kurang lebih yang dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.